pujian penyembahan Batak Bermasmur bersama Panomba Band. Biarlah 20 menit ke depan lewat pujian Batak Bermasmur ini, Batak, Sumatera Utara, seluruh Sumatera dan Nusantara bermasmur memuji dan nama Tuhan Yesus Kristus. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Down
Kekasih Tuhan, saya Timotius Sardono bersama Panoba Band 20 menit ke depan akan menaikkan worship, pujian, penyembahan Batak Bermazmur. Biarlah bukan hanya kekasih Tuhan yang dari Batak, tapi juga Sumatera Utara, bahkan seluruh Sumatera, bahkan seluruh Nusantara dan bangsa-bangsa ikut bersama memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Allah Tritunggal, yaitu Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus layak disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai, sejahtera, selamat di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sonang di lambung Yesus, sonang rotusi.
matai burju Yesus burju doho na burju doho matai burju holong mi yang namar sae holong mi hot saleleng nai tengah hutan gabe balgani holong mi tengah hutan gabe balgani holong mi homora olo gabe pogos asa gabe mamora Hosana Hosana diho ale debataki Hosana Hosana diho ale rajaki Yesus burju doho na burju doho matai burju Yesus burju doho na burju doho matai burju holong mi yang namar sae holong mi saleleng nai Hosana Hosana diho ale debataki Hosana Hosana diho ale rajaki Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik Kasih kabar kesudahan kasih-Mu tetap selamanya Hosana Hosana bagi Yesus Tuhanku Hosana Hosana bagi Yesus Rajaku Hosana Hosana diho ale debataki Hosana Hosana diho ale rajaki diho ale rajaki diho ale rajaki Pemudi-pemuda Indonesia, atau Anda yang masih berjiwa muda untuk bangsa ini, di mana engkau berada di seluruh pelosok Nusantara dan seluruh penjuru dunia, ingat, para pahlawan telah membuat kita merdeka. Kita sudah dimerdekakan.
Tapi tugas kita adalah mengisi kemerdekaan, supaya benar-benar cita-cita para pahlawan kita, Indonesia benar-benar merdeka, adil, dan makmur serta sejahtera. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Koruptor, kapitalisme, dan aliran yang melenceng ke kanan atau ke kiri. Kita maju serentak, tentu pasti kita menang. Yes. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menendang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bangun pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sobat penyembah, surprise. Pada pertemuan kita Worship at Home pada saat ini, saya menerima tamu yang spesial. Biasanya saya mewawancarai hamba-hamba Tuhan di bidang pelayanan jemaat, pelayanan umat, dan juga para pengajar dan dosen, dan beberapa suksesi keluarga dan akhir zaman. Tapi kali ini kita panggil kuli tinta, wartawan. Saya perkenalkan, namanya Bapak Suratinoyo. Salam semangat. Salam semangat. Iya. Salam Sehati. Boleh. Kali ini dia buat tantangan baru. Jadi host yang dari saya diambil oleh dia untuk episode ini aja. Ini bukan untuk seterusnya, tapi bisa juga kalau cocok. Tentu
supaya bisa variasi dan jadi berkat, karena kita harus bukan hanya bekerja dari rumah, tapi juga kreatif dari rumah dan produktif dari rumah. Dan akhirnya tugas host saya serahkan ke beliau. Beliau akan bertanya-tanya kepada saya, kiranya saya bisa menjawab pertanyaan wartawan yang spesialis ini. Silakan namanya. Ya, Pak Tim, kita tahu bahwa kehidupan ini tidak lepas dari namanya kesulitan. Ya. Karena orang sering menggunakan kata dunia ini bundar, men. Ya. Jadi ada kala senang, ada kala susah. Ya. Menjadi pertanyaan saya begini, Pak Tim. Bagaimana Pak Tim memahami atau mendeskripsi tentang makin dihambat, makin merambat? Yes. Saya ambil ayatnya dulu, natsnya dulu. Dari Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya Pak ya. Biar lebih mantap dan lebih rohani rasanya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon. Dikatakan di sini adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya masa terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tahun yang menghambat, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi semakin dihambat, tetap merambat, itu terjadi waktu kita mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang di era pandemi dihambat tapi mengandalkan jenderal bisa pensiun, mengandalkan pejabat juga bisa berhenti, mengandalkan orang kaya juga bisa berubah, atau mengandalkan dirinya sendiri. Tetap pasti bisa gagal, tapi waktu mengandalkan Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 dan seterusnya, ayat 8 terjadi. Dia akan merambat, dan semakin merambat walaupun semakin dihambat. Yes. Ya, ketika kita menyentuh firman Tuhan, maka semuanya seakan jadi legal, jadi sah, jadi baik, jadi semua tidak ada ini ya. Tapi menariknya ini manusia kita ini kan ada di menginjak bumi. Nah, bagaimana menstrategikan di saat dihambat lalu merambat? Saya punya pengalaman tentang pohon kurma. Jadi kita orang percaya akan bertunas seperti pohon kurma. Jadi tradisi di Timur Tengah sana, bukan hanya di Israel, di Timur Tengah, kurma itu menjadi oase kalau kurma-kurma berkumpul, pohon-pohon kurma berkumpul. Nah, pohon kurma itu bisa tumbuh di padang pasir yang terik, tetapi cara menanamnya adalah seperti ini. Biji kurma itu ditaruh di lubang, bukan ditutup tanah saja, tapi ditutup batu. Sehingga waktu bijinya naik ke atas dengan akar yang hanya minim, mentok, dihambat. Dan akarnya otomatis ke bawah, mencari sumber mata air. Sampai terus ke bawah, sampai ketemu. Begitu dia ketemu, dia baru merambat ke atas dan meledaklah batu itu, sehingga bisa menjulang ke atas. Buahnya manis, bahkan ada yang menyatakan kalau lagi puasa supaya seger, makanlah buah yang manis-manis ini gitu. Sehingga menjadi kuat. Makin menarik Pak Tim. Ketika Pak Tim memberi contoh tentang kurma, ada orang kan berkata, saya mau ikut gaya Pak Tim juga dalam bertanya pada narasumber. Ada orang melihat begini atau berkata begini, Pak Tim ini tadi dari awal bicara firman Tuhan, kedua bicara kurma, loh bicara manusianya mana, contoh manusianya mana? Oke, jadi saya dilahirkan dari keluarga yang bukan miskin, melarat. Jadi kalau miskin di sini, saya di sini melarat.
Bapak saya guru SD dan ibu saya guru SD. Anaknya KB, keluarga besar, 8. Saya nomor 5. Bukan miskin, melarat. Saya sempat jual es lilin, dan ini belum ditanya oleh yang lain. Saya masih ingat untungnya itu satu termos Rp50. Saya pernah menjadi ball boy, pengambil bola tenis. Gajinya sebulan Rp300. Lalu saya juga pernah mencari kayu bakar. Pokoknya ngalami masa sulit, sangat miskin. Makan hanya jagung, nasi jagung. Lalu semuanya serba tidak ada kendaraan tentunya. Naik sepeda, satu sepeda dinaikin 5 orang, 6 orang. Tetapi titik baliknya saya terima waktu saya bertobat, kelas 2 SMP. Saya tidak bisa ikut retreat karena memang tidak ada biaya. Jadi saya tanya, kamu ikut retreat? Nama saya dulu Hardono. Hardono ikut retreat? Enggak, saya bilang. Kok enggak ikut? Enggak aja. Teman saya akhirnya tahu, oh enggak ada uang. Mereka urunan dan saya berangkat. Di situ saya bertobat dan saya memutuskan untuk menerima panggilan menjadi hamba Tuhan sejak kelas 2 SMP. Jadi saya memulai dengan jadi guru sekolah minggu, lalu naik lulus SMP menjadi juara terbaik di sekolah saya. Memang di kampung tapi juara, jangan dibalik ya. Juara tapi di kampung, bukan. Di kampung tapi juara. Saya masuk SMA Negeri Tuban tanpa tes, dan saya mulai mengabdi menjadi tukang ngepel gereja, kuli bangunan di gereja, bukan digaji, bukan cleaning service, tetapi sukarelawan, volunteer. Bahkan saya akhirnya tidur di gereja. Anda tahu gereja saya itu gereja Pantekosta, GPT, Pantekosta Tabernakel. Saya tidurnya di bangku gereja yang keras itu. Kalau nyamuknya banyak, saya masuk di ruang baptisan. Betapa kudusnya hidup saya di ruang baptisan. Tentu tidak ada airnya. Masih penasaran, mungkin juga pemirsa penasaran, tapi bersyukur kita hari ini karena seorang yang seperti Pak Timotius ini sampai buka-bukaan beliau itu bukan miskin tapi melarat ternyata. Ya. Mungkin kita semua saya mau coba mewakili pemirsa bahwa begini. Bagaimana ketika seseorang dihambat lalu merambat? Saya punya cerita sedikit, saya kenal sedikit ya pemirsa dengan Pak Timotius Hardono ini. Boleh cerita bagaimana ketika Pak Timotius mengalami hambatan-hambatan, lalu tiba-tiba jadi gembala, bahkan sekarang merambat gerejanya ada di beberapa kota ya. Itu yang saya kenal, jadi boleh cerita Pak Tim. Ya. Waktu saya lulus SMA, saya mau sekolah Alkitab dan langsung dihambat oleh bapak saya. Bahkan kakak saya pukul saya. Aneh, bapak saya bilang gini, kamu nggak nakal seperti kakak-kakakmu. Saya anak nomor 5, kakak saya lumayan nakal gitu. Saya nggak nakal, tapi kamu jadi pendeta itu bukan harapan kami, karena adikmu 3. Dan kita berharap kamulah yang bertanggung jawab kepada adik-adikmu. Saya masih ingat saya datang ke pendeta saya, dan pendeta saya itu ternyata sudah diisi oleh bapak saya, karena bapak saya majelis. Dan pendeta saya ngomong gini, kalau kamu belum bisa menghormati orang tuamu yang kelihatan, bagaimana menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Saya KO lah dengan ayat itu. Saya belum punya ayat yang lain waktu itu. Jadi saya udah, oke, saya kerja di Departemen Keuangan. Saya kerja pegawai negeri Departemen Keuangan 5 tahun. Saya kerja, 3 adik saya sekolahkan. Puji Tuhan, mereka dibuat Tuhan berhasil. 3 dari saya, 2 jadi pendeta. Yang 1 aktif melayani. Lalu saya tetap memutuskan sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab dari 0. Saya masih ingat, saya waktu sekolah SMA itu kan tidak ada biaya, saya hanya kos di rumah orang yang sudah tua. Saya sewa sekamar sebulan Rp2.000. Bayar SPP Rp1.000, saya bawa uang dari rumah Rp5.000, dan saya bawa beras 15 kilo. Saya betul-betul memulai dari bawah. Akhirnya saya kerja di keuangan, selesai 5 tahun saya berhenti, saya sekolah Alkitab di Surabaya tahun 89, umur saya udah 25.
Saya waktu mau berangkat sekolah ditanya oleh salah satu pengurus gereja di Mataram, Pulau Lombok. Saya di sana bekerja. Kamu mau sekolah ada biaya? Ada, saya bilang. Padahal dalam hati saya, ya dari Tuhan. Entah bagaimana Bapak itu, saya masih ingat namanya Pak Amin. Dan terima kasih Pak Amin dari Lombok. Saya sudah ketemu dia dan berterima kasih, namanya rohani banget, Amin, dan dia membantu. Sebulan cuma 200.000 rupiah. Tapi itu menolong saya sampai selesai diploma 2. Kenapa saya ambil diploma 2? Karena saya pikir Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalau saya ambil S1 kelamaan, nanti saya belum lulus sudah datang Tuhan. Jadi saya ambil diploma 2 sambil pelayanan. Ternyata Tuhan juga belum datang, saya sekolah ambil S1 dan seterusnya. Dan itu memang ada banyak hambatan-hambatan. Tetapi saya bertekad kalau itu memang visi Tuhan. Saya punya banyak contoh di Alkitab. Dihambat tapi merambat. Contoh Daud. Waktu Nabi Samuel datang mau mengurapi, yang menghambat pertama ayahnya, Pak Isai. Akhirnya dipanggil, abang-abangnya menghambat. Udah berprestasi membunuh Goliat, mertuanya menghambat. Tetapi dia tetap berjalan karena itu visi Tuhan. Jadi kalau saya percaya itu visi Tuhan, pasti Tuhan buat merambat dan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, wow, ini sesuatu banget ya. Tapi saya pernah tahu lagi, saya mau coba ambil. Saya pernah tahu kalau semoga Pak Tim ini mau cerita. Apa saya salah dengar atau tidak. Tapi supaya cerita soal makin dihambat, makin merambat. Soal kisah cinta Pak Tim sendiri, itu pernah mengalami hambatan juga saya dengar ya. Boleh dicerita Pak Tim? Tepatnya bukan hambatan. Itu kalau lebih softnya gitu ya, ujian. Jadi kisah cinta saya itu pria sejati. Ada perasaan cinta sejak saya SMP. Ada rasa cinta. Saya tapi sudah lupa, saya waktu SMP kelas 2 itu cinta sama siapa. Itu cinta monyet sepertinya. Waktu SMA saya nyaris tidak karena saya sibuk di gereja. Jadi cleaning service di gereja, kuli bangunan di gereja, volunteer. Akhirnya saya tidur di gereja. Waktu saya kerja di Departemen Keuangan sambil tetap mengepel gereja, di gereja GPDI. Saya SMA di gereja Pantekosta Tabernakel, Tuban. Saya kuliah, bekerja di keuangan, saya masih ngepel gereja di GPDI Mataram. Bisa dilacak di sana, saya 4 tahun di sana. Lalu saya pernah di GBPS juga setahun, ngepel gereja juga. Lalu saya memilih sekolah Alkitab. Setelah sekolah Alkitab, saya merintis pelayanan pelajar dan juga mahasiswa. Akhirnya merintis gereja di beberapa kota di Jawa Timur, di Madiun, di Tulungagung, di Kediri, di Kendari, di Poso. Akhirnya Tuhan taruh saya merintis di negara bagian Jogja maksud saya. Singkat cerita, waktu saya sebelum pindah ke Jogja, saya masih menjadi ketua misi di Surabaya. Gembala saya itu khotbah. Dia berkata bahwa hamba Tuhan ini dipakai, ini dipakai. Itu nama-nama senior, saya tidak perlu sebutkan di sini. Saya bilang, wah mana mungkin. Mungkin, tapi ada syarat, kamu harus menikah. Saya tuh baru sadar. Iya, saya kok nggak mikirkan menikah. Saya sibuk khotbah, sibuk pelayanan. Anda tahu, hari Minggu ibadah gereja, ibadah bukan khotbah. Ibadah hari Minggu, gereja itu ibadah 5 kali. Saya ibadah 5 kali. Jadi jemaat. Doa malamnya 3 kali, jam 7 malam, jam 10 malam, jam 2 pagi. Saya ikut 3-tiganya. Doa fajar selalu ikut. Pokoknya saya on fire untuk Tuhan. Saya berpikir hidup ini singkat. Jadi saya lupa pacaran gitu. Sampai umur 29 tahun. Karena gembala saya mengingatkan, saya akhirnya berdoa. Saya panggilannya ini menikah atau tidak ya? Oh, menikah ternyata. Dan waktu saya baptis kan nama saya rubah bukan menjadi Paulus tapi Timotius. Kalau Paulus kan akhirnya tidak menikah, saya panggil Timotius supaya tetap bisa menikah. Saya dapat pacar saya yang pertama dan juga terakhir, ternyata ada ujian. Ujiannya adalah belum diizinkan oleh calon mertua. Jadi bukan hambatan itu ya? Ujian. Oh, ujian. Belum diizinkan,
Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai akhirnya tahun kelima. Akhirnya diizinkan. Kami tidak berniat untuk kawin lari, karena menurut survei yang sudah pernah kawin lari itu capek sepanjang kawinnya lari-lari. Ayo, jadi Pak Tim, ini baru wartawan kehabisan pertanyaan, saudara. Iya, berarti pemirsa Worship at Home, ada lagi kita akan buka-bukaan soal dihambat dan makin merambat. Saya juga tahu sedikit, nggak banyak-banyak. Hari ini akan tahu banyak saya. Pak Tim, bagaimana Pak Tim waktu mulai terlibat dalam pelayanan miracle atau kesembuhan? Nah, saya dengar Pak Tim itu kalau doa belum sembuh seakan-akan sampai harus, waduh kalau nggak sembuh-sembuh bagaimana ini? Nah, bagaimana? Coba Pak Tim cerita. Baik. Jadi penyembuhan itu milik Yesus. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang merasa menyembuhkan, saya kok mohonlah diralat siapa yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Nah, kalau akhirnya saya terlibat dalam pelayanan kesembuhan atau miracle, itu tugas saya sebagai ketua misi, departemen misi, yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan, membantu tentu pemimpin saya untuk mendoakan orang sakit. Nah, sebenarnya itu tidak pernah terprogram, karena waktu terjadi KKR-KKR di lapangan, itu orang sakit datang lebih awal 2 jam sebelumnya, karena mereka datang pakai truk, datang lebih awal. Nah, misalnya ibadah mulai jam 4 sore, mereka jam 2 udah datang. Karena udah datang, maka kita sebagai tim misi punya inisiatif yang positif lah. Sementara ibadah belum dimulai, kita doakan orang sakit. Tidak langsung sembuh, bahkan juga kadang-kadang udah doakan 1.000 orang, 2.000 orang, nggak ada yang sembuh. Tetapi tiba-tiba waktu saya terus keliling, ada orang yang disembuhkan Tuhan. Nah, pertanyaannya pasti bagus. Orang itu sembuh dari mana? Saya bilang, Tuhan yang sembuhkan. Jadi tugas saya bukan menyembuhkan orang, menemukan orang yang disembuhkan Tuhan. Nah, saya tentunya dalam hal ini oleh wartawan pasti tanya, dari mana taunya? Taunya pengakuannya dia. Mohon maaf, Pak wartawan, Pak Suratinoyo, maukah orang dibayar? Dia sakit tetapi berkata sembuh karena dibayar? Tentu tidak mau. Harga dirinya dan juga di hadapan Tuhan. Selama dia tidak berkata sembuh, saya tidak akan bawa ke tenda tempat orang yang sudah sembuh. Kalau dia berkata, saya sembuh. Nah, seperti orang yang sakit di kolam Bethesda. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Jawabannya bukan mau, padahal simpel kan, mau, selesai. Tidak ada orang yang membawa saya ke kolam waktu digoncangkan malaikat. Tapi Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi tugas kita mencontoh Yesus, angkat tilammu, taruh kursi rodamu, berjalanlah. Kadang dia tidak kuat iman, kita bantu untuk berjalan. Kadang dia tidak kuat, dan kadang dia jatuh lagi. Tapi terkadang dia bisa jalan. Bahkan yang tak doakan berkali-kali sampai puluhan kali, belasan kali tidak berjalan juga, waktu saya tinggal, saya lewat lagi, dia bisa berjalan. Jadi menurut saya, apa yang saya lihat itu menghambat iman saya. Tapi saya merambat dengan imannya Yesus. Bahwa semua orang kalau imannya kuat dan dia rindu, Tuhan bisa sembuhkan. Pemirsa Worship at Home, Pak Timotius ini memang punya keahlian khusus ternyata. Tadi sampai saya berpikir bagaimana beliau mau menjawab tentang dihambat soal cintanya, dihambat soal miracle ini. Tapi beliau mampu. Tapi kita coba dan satu pertanyaan ini lagi ya. Ya. Pak Tim, bukankah Pak Tim juga membuka pelayanan-pelayanan di desa, di daerah-daerah, bukan hanya di Georgia tadi ya, bukan di Jogja aja, tapi di beberapa daerah. Bagaimana Pak Tim
meloloskan diri dari hambatan-hambatan yang ada, karena tentu kita tahu yang konvensional tantangannya atau hambatannya adalah ini Jawa, gitu ya. Kedua, tentang kultur budaya. Ya. Nah, saya dengar juga Bapak buka di daerah yang kultur budaya yang sangat sulit menurut saya. Menurut orang lain mungkin mudah, menurut Pak Tim mudah, tapi bagaimana ketika Bapak mengalami hambatan-hambatan seperti itu, lalu akhirnya Bapak punya di Bali, Bapak punya di Jogja ya. Sekarang di mana tadi itu, di luar negeri juga sudah disebut. Itu kalau tidak salah ingat saya, Bapak itu mengalami hambatan-hambatan sampai tidur dengan, karena kami satu tim ya Pak Tim kalau nggak salah ya. Tidur sampai doanya sampai, wah ini gaya Pak Tim ini pemirsa. Ini gaya Pak Tim kalau doa. Jadi boleh dicerita. Mohon diralat, itu bukan punya Pak Tim, semua punya Tuhan kan. Oh, Wartawan harus diralat juga dong. siap. Jadi saya menghindari kalau orang bilang, berapa jumlah jemaatmu? Loh, saya nggak punya jemaat. Lebih nggak sopan lagi, berapa perpuluhan gerejamu? Kamu nggak sopan ya. Gereja kan yang hitung untuk bendahara. Gitu. Kita keuangan semua open dan bendahara yang urus. Tentang pelayanan yang dibuka, itu juga Tuhan yang buka. Saya beri contoh. Mungkin enggak dengan keadaan saya seperti ini, saya membuka pelayanan di Sydney, Australia. Enggak mungkin. Bapak saya utus ke Sydney, pasti saya kasih tiket Bapak. Kalau toh nggak dibelikan rumah ya dibayari kontraknya toh. Belum biaya makannya, belum perintisannya, belum sewa hotel atau mungkin gedung. Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang buka, Tuhan bisa siapkan semuanya. Tiba-tiba ada suami istri yang datang, Pak saya bisa dimentor Pak. Waduh saya nggak ada waktu. Sebulan sekali aja Pak. Udah, saya mau mentor dia jam 11 malam sampai jam 12. Karena mereka suami istri, maka saya mentor bersama istri saya juga. Kita muridkan sebulan sekali. Kadang-kadang siang, sore, malam, pokoknya sebisanya. Akhirnya kita ajak praktek pelayanan, lalu akhirnya kita usulkan ke pejabatannya untuk menjadi PDP. Setelah dia PDP, tiba-tiba dia dapat visi Tuhan untuk menemani 2 anaknya yang sekolah di Sydney. Daripada 2 anaknya dibiarkan sendiri, toh dia udah cukup, maka dia berkata, kami mau pindah ke Sydney. Lalu tentu laporkan sama saya, Pak, sebaiknya kami pelayanan di mana ya? Maka saya buat tantangan baru. Bagaimana kalau merintis gereja? Dia juga mau pingsan, kaget. Merintis. Oke. Merintis itu jangan dibuat besar, mulai aja merintis komsel. Dan setelah dia 6 bulan di sana, dia juga belum mulai, karena enggak tahu caranya bagaimana. Tapi yang bagus dia berani mengundang kami untuk memulai kul. Kami datang untuk hanya buka kul 13 orang. 13 orang. Tapi kul yang satu ini dikumbuhkan menjadi 2 komsel kul, 3 komsel kul. Lalu tahun berikutnya saya dorong lagi, buka hari Minggu. Lalu sewa hotel, percaya atau nggak percaya, Tuhan yang sediakan. Jadi kalau yang buka siapa? Yang buka Tuhan melihat dia. Saya hanya menopang saja, jelas ya. Tapi saya jelaskan di sini bahwa semuanya itu Tuhan yang memulai, Tuhan yang menumbuhkan, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Jelas. Nah ini baru dibilang pemirsa, sesuatu yang belum pernah didengar oleh kita banyak orang yang dekat dengan Pak Tim. Ternyata hari ini Pak Tim sudah ada di Australia, sudah ada di mana-mana ya. Tapi Pak Tim belum cerita bagaimana hambatan-hambatan ketika beliau ada dalam pelayanan ini, lalu bisa merambat. Yang saya ingin tahu, hambatan pertama Bapak ketika ingin terjun dalam pengembalaan itu apa dan akhirnya jadi seperti ini? Baik. Sejak pertama saya dari ketua misi di gereja di Surabaya, lalu saya ditaruh Tuhan untuk merintis penanaman gereja baru, maka saya memilih kota Jogja.
Kenapa? Itu kota provinsi dan belum ada gereja yang Surabaya ada. Jadi merupakan cabang Surabaya yang belum ada di Jogja. Solo sudah ada, Semarang ada, di Jogja belum ada. Entah bagaimana saya hanya terlintas ini 25 tahun lalu, Jogja. Sementara saya ngajar sekolah misi di Surabaya, waktu saya mengajar bahwa saya sedang mendoakan Jogja, ada satu murid Tuhan yang saya ajar, saya masih ingat namanya Petrus. Dia angkat tangan, Pak, liburan saya bulan depan, 2 minggu saya mau diutus ke Jogja. Oke, saya kasih ongkos, saya masih ingat, berangkat ke Jogja, tanpa kenal siapa-siapa. Dia membuka jalan, akhirnya ketemu satu keluarga. Dia balik lagi pulang, tentu saya biayai lagi lalu dia berangkat. Saya nggak punya banyak uang tentunya, saya juga masih baru awal-awal pelayanan. Lalu dari satu keluarga itu di Sleman, saya mulai merintis komsel. Semuanya dari satu keluarga. 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga, 1 komsel, 2 komsel. Akhirnya kita membuat sebuah acara lalu Tuhan tumbuhkan. Jadi sejak awal adalah bukan inisiatif murni saya, tapi Tuhan yang bukakan pintu. Sini contoh kedua. Bukan hanya kota Jogja ya, Semarang. Nama gembalanya di Semarang itu depannya M. Tahu kan artinya? Dan beliau pengusaha. Dia hanya rindu untuk memulai sebuah perintisan. Dan dia bukan pejabat. Nah, di sinode kami mengizinkan untuk saya membina dan merintis. Maka saya hanya membantu membuat acara kesembuhan, lalu mensupport dia untuk merintis komsel. Dari 1 komsel, 2 komsel, kebanyakan mayoritas semuanya dari orang awam, dari 1 komsel, Tuhan tumbuhkan. Jadi kalau yang namanya halangan budaya, halangan sosial, itu semua tertangani waktu kami mulai dari bawah. Nggak pernah langsung mulai dari besar. Silakan namanya. Mengingat waktu tentu kita akan ini ya. Pertanyaan saya, karena saya memang menghadirkan tentang dihambat dan makin merambat ini tuh. Karena melihat Pak Tim ini, Pak Tim dari tadi yang menderita sekali gitu, sampai ada tangannya Pak Tim ikut taruh tangan begitu ya. Artinya dari miskin punya miskin katanya gitu ya. Lalu sekarang sudah malah merambat ke dunia media. Bahkan kami yang wartawan pun sampai mikir, waduh, kami punya kursi sudah diambil oleh Pak Tim. Karena Pak Tim hari-hari sudah ada di TV dengan jadi host di TV, bertanya pada pendeta-pendeta, pada hamba-hamba Tuhan. Nah, Pak Tim, bagaimana sampai Bapak bisa merambat itu? Doakah itu? Penyerahan dirikah itu? Atau apakah namanya? Baik. Efesus 2, 8 dan 9, ini belajar dari Pastor Conrad Smith, selalu ada ayatnya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu sendiri. Semuanya pasti kasih karunia. Dan yang kedua, Tuhan yang membukakan. Jadi kalau saya terjun di media bukan saja sekarang di era pandemi, tapi sejak beberapa belas tahun lalu karena kasih karunia. Tiba-tiba ada pemimpin yang digerakkan Tuhan untuk saya diberi sebuah kesempatan berkarya melalui pelayanan media. Pertama syuting senang, berikutnya nggak selalu senang. Cuma pelayanan media itu harus konsisten dan punya daya tahan endurance yang kuat. Suka nggak suka, mood nggak mood harus syuting. Dan saya syuting. Pak, pernah saya khotbah tentang miracle itu sampai 52 miracle. Mujizat, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, mati hidup. Mujizat di kolam Bethesda, mujizat di serambi gerbang Salomo, mujizat di air, mujizat di laut, mujizat di laut siapa? Yunus. Saya bicara semua mujizat sampai mujizat habis. Intinya adalah kasih karunia Tuhan, lalu kita juga belajar untuk menjadi lebih baik. Pertama saya
masuk program TV karena saya ketua misi, saya ketemu dengan namanya CBN. Saya di casting dan ditolak. Di casting lagi, ditolak lagi. Ini bukan dihambat karena saya salah. Karena memang saya enggak kamera face. Muka saya bukan kamera face begitu ya. Jadi kalau kamera ini nggak tepat, saya bisa nggak bagus gitu. Jadi kalau pas bagus tuh kameranya tepat, wajahnya sinarnya tepat, maka jadi bagus. Tapi terlebih karena urapan Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau akhirnya bisa di media, pertama kasih karunia Tuhan, kedua Tuhan menggerakkan pemimpin untuk boleh memberikan peluang, dan saya belajar untuk menjadi lebih baik. Saya ingat pertama kali, kalau kamu khotbah, jangan lihat Alkitab terlalu banyak, jangan lihat catatan, lihat kamera. Seolah-olah depan kamera itu ada orang, saudara-saudara, dan kamu senyum terus. Senyum seolah ada orang, dan itu lumayan, dan jadi berkat. Dan kalau Anda lihat jejak digitalnya ada di YouTube itu, ketahuan. Dari rambut saya model apa, baju saya model apa, sampai sekarang, semuanya itu kasih karunia Karena Tuhan waktu Yesus. kita tinggal 5 menit Ya. untuk di acara worship at home. Pertanyaan tolong di close dengan, Pak, tadi saya bilang apa rahasianya bisa merambat? Apakah itu karena doa? Apakah itu karena strategi kita berpikir, oh kita punya teknis ini ya, strategi ini supaya bisa. Nah, apa Pak? Supaya juga jadi yang lain yang dengar, yang nonton dapat ilmu dari kita hari ini. Baik. Sejak awal saya mengambil prinsip pertama adalah Daud. Jadi saya memberikan closing statement di program ini adalah bagaimana kita dihambat tetapi terus merambat. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 berkata, setelah Saul disingkirkan, dipecat, karena tidak bisa merambat, dihambat dan tamat gitu. Tuhan mengangkat Daud. Tentang Daud, kata Tuhan, ini keren banget. Dia orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini juga yang menjadi istilahnya panduan restorasi Pondok Daud, pemulihan Pondok Daud. Jadi kuncinya dua dari teladan Daud. Karena di muka bumi ini hanya dua orang yang mendapat sertifikat dari surga. Berkenan dan melakukan kehendakku. Pertama Yesus. Setelah Yesus dibaptis di Matius pasal 3, ada suara dari surga, suara Bapa Surgawi. Ini Tritunggal dalam baptisan Yesus. Kita bahas dalam episode yang berikutnya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keren ya? Nah, kalau kita nyontoh Yesus itu tidak mudah, itu bertahap, dan menjelang akhir zaman kita terus akan disempurnakan oleh Roh Kudus. Tapi kita belajar lompatnya dari Daud. Daud itu berkenan kepada Tuhan. Kita lihat banyak mazmurnya Daud. Mazmur Saul nggak ada. Waktu kita mencoba untuk belajar berdoa, memuji dan menyembah bersama-sama. Saya hari-hari ini dijeblusin oleh teman saya, tiap pagi ikut doa pagi dengan CDN di regional Jakarta, kadang hari Sabtu ikut yang nasional. Jadi mulai merendahkan diri, terus belajar untuk hidup berkenan. Dan yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah penuaian. Dan melalui media ini, di era pandemi ini saya mau beritahukan, tidak lagi, mohon maaf, milikku, sinodeku, dan atas namaku, atas nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat. Jadi, bukan hanya saya, Pak Wartawan Suratinoyo, semua Anda, kalau dihambat, itu merupakan exercise, latihan kecil, ujian kecil. Karena ada hambatan-hambatan lebih besar, dan selalu mujizat datang pada saat hambatan. Hari-hari ini Anda yang mau merambat, cari Goliat-Goliatmu. Maka kalau kau dibuat Tuhan menang, kau akan merambat. Dan saya juga bersyukur karena Pak Suratinoyo sama dengan saya, bahkan terus lebih lagi, yaitu dihambat dalam media dan beliau merambat. Beliau adalah Pemret Mitra Indonesia, Pemret Viva Media, dan saya terus berdoa supaya terus dibuat merambat. Nah, buat saudara,
tugas Pak Suratinoyo, terima kasih. Saya closing dengan doa. Bukan hanya saya, bukan hanya Pak Suratinoyo, semua anak Tuhan. Waktu kita belajar seperti Daud, Daud tidak sempurna. Daud pernah jatuh, tapi dia segera bertobat. Mazmur 51. Dan waktu dia bertobat, dia belajar untuk hidup berkenan dan hanya melakukan segala kehendak Tuhan, maka Tuhan berkata di surga, hambaku Daud, tentang dia Tuhan berkata, engkau hambaku yang berkenan dan melakukan kehendak Bapa. Kita berdoa, sempurnakan sharing-sharing firman-Mu ini, berkati wartawan kami, Pak Suratinoyo, berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya di Mitra Indonesia dan di Viva Media, juga berkati umat mengikuti program ini, untuk kami belajar seperti Daud, dihambat oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh Goliat, oleh mertuanya, oleh Saul, tetapi dia merambat karena dia mau hidup berkenan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak, kita akan berjumpa lagi dalam program Worship at Home dengan lebih luar biasa lagi di episode yang akan datang. Salam menyembah, sukses, Tuhan berkati Pak ya. Sukses, Tuhan berkati. Terima kasih.